Pemerintah siap menagih aset dana bantuan likuiditas Bank Indonesia BLBI 110 triliun rupiah kepada obligor dan debitur. Penagihan aset akan dilakukan hingga ke luar negeri. Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban menyatakan proses pengejaran sedang disiapkan dengan catatan aset yang akan dikejar dengan syarat nilainya ekonomis dibandingkan dengan biaya pengejaran. Kasus BLBI kembali mencuat setelah Presiden Joko Widodo membentuk Satgas BLBI demi melakukan penagihan dan pemrosesan semua jaminan untuk dapat menjadi aset negara. Pada 22 April 2021, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan penagihan akan dilakukan kepada 22 obligor. Pemerintah memastikan Indonesia tidak akan mengimpor beras di tahun ini. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menyatakan, keputusan dibuat setelah meninjau langsung kondisi beras nasional hasil panen raya petani di Malang, Jawa Timur. Syahrul menyebut panen di Malang mencapai 12 ton gabah kering per hektar. Dalam cuitannya di Twitter, dengan memperhitungkan stok dan kebutuhan nasional saat ini, Menteri Pertanian memastikan stok beras mencukupi kebutuhan. Sebelumnya, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyatakan akan melakukan impor 1 ton beras tahun ini. Rencana ini sempat menuai penolakan dan ditanggapi oleh Presiden Joko Widodo. Presiden menyebutkan, impor dibutuhkan apabila stok tidak mencukupi akibat banjir menerjang sentra pertanian. Meski begitu, Jokowi menjamin impor tidak akan dilakukan hingga Juni 2021. Telkom Indonesia membukukan pertumbuhan kinerja di sisi top line maupun bottom line pada tahun 2020. Di tahun 2020, laba bersih Telkom naik 11% secara tahunan menjadi 20,8 triliun rupiah. Sedangkan pendapatan emiten plat merah ini turut naik 0,7% secara tahunan menjadi 136,46 triliun rupiah. Direktur Utama Telkom Riri Ardiansah mengatakan, tahun 2020 menjadi tahun yang menantang namun mempercepat transformasi digital. Terlihat pada akhir 2020, jumlah pelanggan IndiHome tumbuh 14,5% secara tahunan menjadi 8,02 juta pelanggan. Begitu juga di segmen mobile, mencatatkan kenaikan traffic data hingga 43,8% year-on-year. Amazon.com menjadi salah satu perusahaan yang performanya terdongkrak selama pandemi corona. Perusahaan melaporkan pendapatannya pada kuartal 1 tahun ini melonjak 44% menjadi 108,5 miliar dolar. Laba perusahaan besutan Jeff Bezos ini pada kuartal pertama juga naik lebih dari 3 kali lipat dari tahun lalu menjadi 8,1 miliar dolar AS. Penjualan Amazon disokong oleh naiknya belanja online selama pandemi. Amazon pun menargetkan pendapatan operasional di kuartal berikutnya antara 4,5 hingga 8 miliar dolar Amerika Serikat yang mencakup sekitar 1,5 miliar dolar biaya yang terkait dengan COVID-19. Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat mencapai 6,4% secara tahunan pada kuartal 1 2021. Pencapaian tersebut lebih tinggi dari konsensus pasar memperkirakan pertumbuhan akan sebesar 6,1%. Tak hanya itu, realisasi pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan kuartal 4 tahun 2020, yakni 4,3%. Aktivitas permintaan, pembukaan kegiatan kembali bisnis, dan gencarnya kampanye vaksinasi COVID-19 jadi pendorong kenaikan ekonomi. Namun pembukaan kembali bisnis serta peningkatan pengeluaran turut mengerek harga lebih tinggi. Departemen Perdagangan mencatatkan laju inflasi melonjak hingga 3,5% pada kuartal pertama 2021.